Shalom. Oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, maka kita ada sebagaimana ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus. Dengan kata lain, hari Pentakosta. Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan mandat kepada murid-muridnya. Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, setelah mereka mendengar apa yang Tuhan katakan, kemudian mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Maka di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, di sana murid-murid berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama. Saya akan bacakan ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Tomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus dan bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu, setelah mereka duduk bersama, sehati berdoa, kemudian setelah itu, saudara sekalian, tibalah hari Pentakosta. Bisa kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 hingga sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah Bapak Ibu, peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan saudara kan, setelah hari Pentakosta, maka saudara sekalian, kabar baik tentang nama Yesus tersiar. Dan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, maka penyebaran Injil terus berjalan dengan baik. Baik dari Yerusalem sampai ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, bahwa Roh Kudus itu tetap ada dan aktif bekerja.
Bapak Ibu, apa sebenarnya Roh Kudus itu? Bahasa aslinya adalah ruah atau roh yang artinya angin. Bapak Ibu, angin tidak bisa dilihat seperti apa warnanya, seperti apa wujudnya. Tetapi angin bisa dirasakan. Bapak Ibu, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, roh itu memang tidak bisa dilihat seperti apa yang diinginkan manusia. Maka di mana-mana banyak orang yang tidak mudeng, banyak orang yang ragu tentang Roh Kudus. Saudara sekalian, dan apapun alasannya, bahwa firman Tuhan, saudara sekalian, tidak bisa diterima dengan akal manusia. Satu contoh Bapak Ibu, satu contoh. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Ya. Di mana di sini dikatakan ya, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Secara manusia tentu semua orang tidak bisa menerima tentang berita itu. Saudara sekalian, oleh sebab itu setiap firman Allah yang Bapak Ibu dengar dan diterima, terimalah dengan iman, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu adalah suatu oknum atau pribadi. Maka Roh Kudus itu mempunyai sifat. Ada banyak sifat-sifat tentang Roh Kudus, tapi pada saat ini saya ngambil sebagian tentang sifat-sifat Roh Kudus. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu mempunyai kehendak. Kita akan buktikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Roh Kudus menghendaki sedemikian rupa. Di dalam ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-10, di situ dicatat ya, bahwa Roh Kudus itu punya kehendak kepada seorang dengan yang lain itu diberi karunia yang tidak sama. Ada orang yang diberi karunia berkata-kata dengan hikmat. Ada yang diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ada yang diberi karunia untuk menyembuhkan yang sakit. Ada yang diberikan untuk mengadakan kuasa mujizat. Ada yang diberikan karunia untuk membedakan berbagai macam roh. Saudara sekalian, itulah bukti bahwa Roh Kudus itu mempunyai kehendak. Yang berikutnya kita akan melihat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya akan bacakan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Roh Kudus menghendaki agar setiap kita yang punya telinga mendengarkan apa kata Roh itu. Bapak Ibu, itulah bukti bahwa Roh Kudus itu mempunyai kehendak yang baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu mempunyai, saudara sekalian, pengetahuan. Kita akan melihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu, dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyelidiki segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dibuktikan bagaimana ketika dia Raja Daud mengatakan kepada Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 139 ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-9. Saudara sekalian, Raja Daud mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti mengenal segala keadaan manusia. Apapun yang sedang dikerjakan, apapun yang sedang diperbuat, Allah itu betul-betul menyelidiki. Raja Daud mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan terbaring. Dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Disinilah didasarkan bukti bahwa Allah itu menyelidiki, tahu persis, paham tentang keberadaan manusia dimanapun berada, kemanapun pergi. Yang berikutnya saudara sekalian, bahwa Roh Kudus itu memimpin perjalanan hidup manusia. Kita akan melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 Kita akan baca ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Inilah Bapak Ibu dikatakan bahwa Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bahwa saudara sekalian, Roh Kudus itu akan memimpin sepanjang perjalanan hidup kita ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa perjalanan saya dan Bapak Ibu masih terbentang panjang ke depan. Itulah sebabnya kita perlu pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal Sulaiman, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Di sana Sulaiman telah menulis. Kita akan melihat Amsal Sulaiman pasal 11 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan itu ada. Demikianlah Bapak Ibu dikatakan. Jikalau tidak ada seorang pemimpin, maka bangsa itu akan jatuh. Tetapi jikalau ada pemimpin, maka akan ada penasehat-penasehat, maka keselamatan itu ada. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gampang jatuh, kita gampang roboh, kita gampang tinggalkan Tuhan, kita gampang jauh daripada Tuhan. Itulah Tuhan menyediakan Roh Kudus yang akan memimpin langkah perjalanan hidup kita di hari-hari yang akan datang menuju hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, di masa sekarang, di zaman maju, zaman modern, untuk mendengar firman Allah itu hal yang sangat mudah sekali. Karena di mana-mana HP bisa dibawa. Dengan HP Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan. Tetapi untuk melakukan adalah suatu hal yang tidak mudah. Itulah Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita dipimpin oleh Tuhan dan bisa melakukan firman Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Ya. Kita akan membuka dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah saudara sekalian, ya, bahwa Allah itu menyediakan penolong yang lain, yaitulah kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Dan penolong itu, kuasa Roh Kudus dia akan diberikan kepada orang lain, karena orang lain tidak pernah mendengar, tidak pernah mengenal, tidak pernah tahu tentang Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu yang mengenal Dia, yang tahu tentang Roh Kudus dan menerima tentang Roh Kudus. Maka penolong ini dikatakan akan menyertai saya dan Bapak Ibu, dan penolong itu tetap akan diam di dalam kehidupan kita semuanya. Itulah penolong. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, wujud bahwa Roh Kudus Allah penolong membantu kehidupan saya dan saudara. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Inilah Bapak Ibu, Roh Kudus itu membantu saya dan saudara. Bukankah saya dan Bapak Ibu pada satu ketika mengalami kelemahan? Kita mau berdoa tapi tidak bisa berkata-kata apapun kepada Tuhan.
Dalam keadaan seperti itulah maka Tuhan mengatakan Roh itu membantu kita ketika kita sedang mengalami kelemahan. Ketika kelemahan tiba kita tidak bisa berdoa. Disitulah saudara sekalian Roh Tuhan itu membantu saya dan saudara. Meskipun kita tidak bisa berkata-kata dengan Tuhan, tapi Roh Kudus membantu untuk bisa berkata-kata kepada Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita semua menyadari sebagai manusia, kita adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Kita adalah manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Saudara sekalian, hari-hari ini ya, kalau kita saudara sekalian tidak atau kita hidup tanpa kuasa Roh Kudus, saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara sekalian, oleh sebab itu mari pada hari-hari ini kita sambut kehadiran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang Tuhan pesankan ya, kita hidup di hari-hari ini, jangan kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita sebagai manusia. Tapi Bapak Ibu, mari kita hidup hari-hari ini, kita akan katakan kita hidup bukan dengan kuat dan gagah, melainkan kita hidup dengan Roh-Mu ya Tuhan. Inilah saudara sekalian, pada kesempatan ini kita sudah mendengarkan bagaimana tentang peristiwa yang telah terjadi pada hari Pantekosta. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara untuk kita semuanya di hari-hari yang akan datang akan tetap hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Marilah kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Allah. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan karena Allah yang selalu baik buat kita semuanya. Haleluya. Ya Tuhan, Bapa Allah yang Maha Besar, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami panjatkan kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang sangat baik. Engkau memperhatikan kami Tuhan, di mana kami boleh mendengar kembali tentang kuasa Roh Kudus dan kuasa Tuhan yang tetap ada sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya akan menyertai kita semuanya. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya hidup kami ada dalam Kau Tuhan, genggaman tangan Tuhan. Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin, menolong dan membantu kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Itulah sebabnya kami menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Allah yang Maha Besar. Kami tahu Tuhan, Roh Allah akan tetap bekerja dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kiranya Tuhan Ku memberkati seluruh anggota jemaat, dari anak-anak sampai kepada yang sudah lanjut usia. Keluarga rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat hanya ke dalam tangan Allah yang Maha Besar. Demikian Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam satu nama Allah yang Maha Besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat ini waktunya Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Maka saya mohon Bapak Ibu akan mengangkat tangan ke atas dan saudara akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara semuanya dari sekarang ini hingga sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin.